dari SD Negeri 8 Simpang 5. Saya Siti Romaniati dari SD Negeri 11 Simpang 5. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bangka Selatan akan mendemonstrasikan coaching menggunakan alur kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, kemarin saya WA dengan Bapak. Apakah Bapak sekarang ada waktu? Oh iya, ya, silakan Bu. Mari Bu. Ada apa Bu ya? Ada yang saya bantu? Saya ada sedikit masalah Pak di kelas. Oh seperti itu, masalah apa Bu? Ada satu anak yang suka mengganggu kawannya Pak. Terus? Sepertinya anak itu aktif sekali, perlu kesibukan. Oh gitu. Terus gimana lagi Bu? Saya sudah mencoba menasihati Pak, tapi hanya 1 minggu anak tersebut bertingkah laku tidak mengganggu temannya. Setelah 1 minggu anak itu kembali seperti semula. Jadi menurut Ibu untuk dari pembicaraan kita ini nanti tujuannya untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusi anak tersebut bisa tidak mengganggu kawannya lagi di kelas Pak. Terus apa yang Ibu lakukan terhadap perilaku anak tersebut? Yang pertama, tadi yang sudah saya sebutkan, saya sudah menasihati anak itu. Kemudian yang kedua, saya sudah berbicara dengan orang tuanya. Ternyata latar belakang anak tersebut mungkin karena keadaan kurang mampu sehingga perlu perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya itu Pak bekerja dari pagi sampai sore sehingga anak tersebut perlu perhatian orang tuanya. Jadi kalau seperti itu apa yang menjadi harapan Ibu? Yang jelas anak tersebut kurang perhatian. Nah mungkin dengan perhatian di rumah kurang, saya akan mencoba memperhatikannya di kelas. Oke, kalau seperti itu nanti bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Selain dengan memperhatikannya di kelas tadi. Oke, saya akan coba pada waktu pelajaran setelah selesai dia mengerjakan soal, karena biasanya Pak, dia itu kalau mengerjakan soal terutama berhitung, dia lebih cepat dari kawan-kawannya. Jadi akan saya coba dia jadikan teman tutor sebaya, sehingga dia akan mendapat kesibukan seperti itu. Oke, bagus Bu. Jadi setelah apa yang Ibu punya tadi, nanti apakah Ibu yakin bahwa siswa tersebut akan sesuai dengan rencana kita? Nah, mungkin akan saya tambah lagi rencana saya. Kalau itu untuk di kelas, saya akan mencoba untuk meminta bantuan teman yang guru agama untuk menasihati sesuai dengan cara agama ya Pak ya, untuk memberi bimbingan. Nah karena kami ini hanya guru agama dan guru kelas, dia bisa memperhatikan seperti itu. Oke, itu bagus sekali Bu. Jadi nanti siapa yang dapat membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, selain guru agama tadi, mungkin ada guru lain yang bisa membantu saya, terutama yang sebelah di kelas saya yang sering membantu saya. Oke, bagus Bu. Kemudian target Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira berapa lama? Mungkin target saya 2 minggu Pak. 1 minggu pertama mungkin saya akan berusaha untuk mengawasi menjadi teman tutor sebaya, kemudian minta bantuan. Jadi perkiraan saya 2 minggu saya usahakan harus selesai. Baik, kalau begitu nanti setelah 2 minggu lagi, dari 2 minggu lagi Bu, kita akan kembali berjumpa membicarakan tentang progres dari permasalahan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu tadi rencanakan dan semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar ini masa depan anak-anak kita. Baik Bu. Terima kasih Pak atas waktunya, atas masukannya. Saya jadi lega bisa mendapat solusi seperti ini.
Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, kemarin kan saya sudah telepon ya. Oh iya Bu. Saya ingin bertemu Ibu, ingin curhat saya Bu. Oh iya silakan. Ini Bu, jadi saya ingin curhat tentang anak-anak Bu. Jadi akhir-akhir ini anak-anak ini tidak peduli banget Bu sama kebersihan. Kadang saya sampai pusing Bu, di mana sampah banyak di mana-mana. Oke, nah sekarang apa tujuan Ibu pada pertemuan ini? Nah, jadi tujuan pertama saya bertemu Ibu, saya ingin di coaching Bu. Siapa tahu saya muncul ide-ide segar atau ide baru Bu, untuk menghadapi mereka. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu, kalau untuk kebersihan kemarin sih Bu, karena saya curhat dulu tidak apa-apa ya Bu ya. Jadi kemarin itu setiap kali saya masuk kelas Bu, saya melihat sampah di mana-mana di sekitar anak-anak. Kadang kalau saya berpapasan dengan anak-anak, ada sampah di depan mereka, tong sampah pun di sampingnya, tapi mereka tidak mau mengambil untuk membuang pada tempatnya. Apalagi kalau saya masuk kelas jam terakhir, wah sudah Bu, itu sampah di laci, di kaki, di meja guru Bu. Aduh, sudah tidak dapat terkendali pokoknya Bu. Dan sudah Ibu lihat sampah di mana-mana. Dengan itu apa yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu, paling kalau yang sudah saya lakukan baru membuat jadwal piket Bu, tapi itu pun anak-anak kadang ada yang tidak mengerjakan piket. Oke, bagus ya, jadwal sudah dibuat. Nah, kira-kira hambatan apa yang menghalangi anak tersebut tidak piket? Yang pertama, anak ingin cepat pulang Bu, yang paling utama ya. Lalu yang kedua ya mungkin, apalagi yang laki-laki Bu, disuruh sapu-sapu mungkin malu ya Bu ya. Itu paling Bu. Nah, kira-kira dengan hambatan-hambatan tersebut apa yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, karena jadwal piket sudah ada sebetulnya Bu ya. Jadi paling setiap wali kelas atau guru mata pelajaran di jam akhir memantau ya Bu, sebelum guru tersebut keluar kelas, memantau memastikan anak tersebut untuk piket dengan benar. Itu mungkin Bu ya. Oke, yang sudah Ibu lakukan bagus, jadwal sudah ada, kemudian rencana untuk pemantau. Kemudian adakah prioritas untuk hal tersebut? Kalau untuk prioritas karena tentang kebersihan, mungkin ini Bu, tadi kan baru hanya di jam terakhir ya Bu ya. Mungkin bisa saja tiap kali jam saya masuk, saya sebelum KBM saya meminta anak untuk mengambil sampah yang ada di dekatnya. Apakah itu bisa tidak ya Bu ya dilaksanakan? Bisa. Nah, mungkin ada lagi yang akan Ibu lakukan? Paling kalau cara itu sudah berhasil, saya akan berkolaborasi dengan setiap guru mata pelajaran Bu. Komitmen apa yang akan Ibu laksanakan? Baik, komitmen untuk menghadapi masalah ini, mengatasinya, saya harus tetap jalin kolaborasi. Lalu saya pun harus melaksanakannya secara berkesinambungan. Kolaborasi sudah. Nah, sekarang siapa yang dapat membantu Ibu dalam masalah ini? Yang dapat saya membantu saya wali kelas tentu ya Bu ya. Lalu guru mata pelajaran mungkin Bu. Sudah solusi sudah kita dapatkan. Nah, kira-kira target Ibu dalam menyelesaikan masalah ini berapa lama? Kira-kira 1 minggu Bu. Saya coba untuk target saya dilaksanakan. Oke. Kemudian apa perasaan Ibu setelah kita berbicara seperti ini? Ternyata saya merasakan lega Bu ya. Ternyata kalau dipikirkan sendiri itu mumet Bu. Saya nggak dapat ide-ide itu. Tapi ketika sekalinya saya bertemu Ibu, ternyata ide itu muncul sendiri Bu. Oke, terima kasih. Kemudian setelah 2 minggu ini nanti Ibu kembali kita berbicara lagi untuk menghadapi target yang Ibu inginkan. Baik ya. Iya Bu, siap Bu. Jadi 1 minggu ya Bu ya. Nanti saya ketemu lagi Ibu. Mudah-mudahan tidak ada halangan rintangan Bu, hambatannya mudah diatasi. Jadi ketika saya bertemu Ibu, Ibu mendengar hal-hal baiknya dari saya. Oke, saya tunggu Bu kedatangan. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya curhat Bu.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Baik, tapi Ibu lihat kamu sedikit mumpung dan kurang bersemangat. Kenapa ya? Iya Bu, jadi saya memang perlu seseorang yang ingin membicarakan permasalahan saya Bu. Baik, coba ceritakan apa yang kamu rasakan. Begini Bu, saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa? Saya itu masih bingung Bu, mengapa saya begini dan saya merasa tidak nyaman ketika berada di dalam kelas. Baik, jadi tujuan kamu kesini untuk apa? Ya Bu, saya akhir-akhir ini ketika berada dalam kelas merasa selalu disindir oleh teman-teman. Disindir. Iya Bu. Coba ceritakan lebih panjang lagi. Begini Bu, soalnya kemarin kami mendapat tugas dari guru untuk mengerjakan tugas kelompok. Tapi teman-teman menyindir saya karena saya tidak ikut melaksanakan kegiatan tugas kelompok. Mereka bilang saya tidak ingin jadi orang yang pintar dan saya terus maunya bermain aja Bu. Lalu bagaimana menurutmu? Benar juga sih Bu, apa yang dikatakan teman-teman, kalau belajar kelompok itu sangat penting. Jadi, kenapa kamu tidak ikut kerja kelompok? Maaf Bu, saya kemarin itu ada jadwal latihan bulu tangkis. Oh, jadi yang jadi prioritas kamu itu kerja kelompok atau bulu tangkis? Dua-duanya sih penting Bu, tapi saat ini saya sedang latihan bulu tangkis untuk persiapan mengikuti pertandingan Bu. Oh, baik. Jadi bagaimana kira-kira kamu mengatasinya? Nanti saya akan menghadapi berbicara dengan teman-teman agar bagaimana tugas kerja kelompoknya itu jadwalnya jangan berbeda dengan jadwal latihan bulu tangkis saja Bu. Bagus. Apa kamu yakin ya teman-teman akan menyetujuinya? Oh iya Bu, saya yakin teman-teman akan menyetujuinya dan saya akan pernah bertanggung jawab atas sikap saya. Baik. Jadi rencana kamu kali ini apa? Nanti saya akan datang menemui teman-teman sesegera mungkin untuk menjelaskan permasalahan teknis ini. Baik, bagus sekali Nak. Apakah ada teman-teman yang bisa membantumu? Oh iya Bu, nanti saya akan minta bantu dengan Doni. Saya akan minta saya dan Doni akan bersama-sama menjadi teman-teman untuk membahas masalah permasalahan teknis. Oke, sip, bagus. Nah, sekarang target kamu menyelesaikan masalah ini berapa lama? Saya akan berusaha insya 3 hari ke depan permasalahan teknis saya akan selesaikan bersama teman-teman Bu. Oke, jadi 3 hari lagi kita ketemu lagi ya. Ya Bu, ya. Bahas masalah ini. Ya Bu. Siap? Ya Bu. Apakah ada lagi yang mau diceritakan? Udah Bu, terima kasih banyak atas masukannya. Baik, kalau sudah, tetap semangat ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.